Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Widya Paramita. Tim 193 akan menjelaskan mengenai topik Emotional Intelligence. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian udah sering mendengar istilah Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi. Nah, apa sih kira-kira Emotional Intelligence itu? Nah, Emotional Intelligence adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri ataupun orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola emosi itu sendiri. Jadi singkatnya, emotional intelligence adalah kemampuan kita untuk mengenali atau merasakan emosi kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam emosi intelligence ini atau kecerdasan emosional ini terdapat dimensi, yaitu yang pertama self emotion. Kenapa sih? Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuwida Paramita, NIM 193 yang akan menjelaskan mengenai topik Emotional Intelligence. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah pernah mendengar uh, istilah yaitu Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, apa sih itu? Nah, jadi Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi yaitu adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri ataupun orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola emosi diri sendiri. Nah, dalam kecerdasan emosional terdapat dimensi atau komponen, yaitu yang pertama ada self-emotion appraisal, yaitu kemampuan mengenali suasana hati, pikiran, dan bagaimana individu mengekspresikan emosinya. Jadi seseorang itu dapat mengenali apa yang sedang mereka rasakan atau mereka pikirkan dan bagaimana cara mereka untuk mengekspresikannya. Misalkan mereka rasa sedih, nah cara mengekspresikannya dengan menangis gitu. Kemudian yang kedua itu other emotion appraisal, yaitu kemampuan merasakan dan memahami emosi orang-orang di sekitar mereka. Nah, seseorang memiliki kecerdasan emosional cenderung lebih peka terhadap lingkungan sekitar mereka dan turut merasakan apa sih yang orang-orang di sekitar mereka rasakan seperti itu. Nah, yang ketiga itu use of emotion, yaitu kemampuan menggunakan emosi sehingga dapat mengarahkan individu ke arah kegiatan yang lebih konstruktif atau membangun. Nah, sehingga kinerja individu tersebut menjadi lebih terkendali. Misalnya ketika kita marah, kita bukannya membanting-banting barang, tapi kita alihkan kepada kegiatan yang lebih positif, yaitu dengan berolahraga. Nah, kemudian yang keempat yaitu regulation of emotion, yaitu kemampuan mengatur emosi sendiri sehingga dapat dengan cepat memulihkan diri dari tekanan emosi tersebut. Misalnya, ketika kita sedih, seorang yang memiliki kecerdasan emosional, mereka tidak akan terlalu berlarut-larut dalam emosi tersebut dan cepat untuk mengendalikan emosi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aspek kecerdasan emosional, yaitu yang pertama ada kesadaran diri, mengetahui kondisi diri dan mengetahui apa sih kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap harga diri dan kepercayaan diri mereka. Nah, kemudian yaitu pengaturan diri, yaitu mengelola kondisi ataupun mengelola emosi-emosi dan menghindarkan dari tindakan-tindakan yang merusak diri mereka. Yaitu contohnya misalnya kita marah, yaitu mengendalikan emosi-emosi dalam diri kita sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan yang mungkin nanti dapat kita sesali gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi yaitu kecenderungan emosi yang mengantar atau mendorong kita untuk meraih impian atau goals kita gitu teman-teman. Nah, uh, seorang yang memiliki kecerdasan emosional memiliki motivasi yang tinggi untuk kegigihan dalam memperjuangkan sasaran meskipun dalam perjalanan itu terdapat halangan ataupun kegagalan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu empati.
kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, ataupun kepentingan orang lain ataupun orang-orang sekitar mereka, sehingga orang-orang tersebut dapat merasa senang dan merasa bahwa perasaannya itu dimengerti. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Nah, karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional ini memiliki empati yang tinggi dan memahami orang lain, sehingga mereka dapat memelihara hubungan ataupun kerjasama dengan orang-orang di sekitar mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Nah, yang pertama yaitu mereka itu mengenali perasaan yang sedang ia rasakan. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, mereka itu tahu apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka alami, dan alasannya itu apa gitu. Nah, yang kedua yaitu peka terhadap orang lain. Nah, memiliki empati ini tuh termasuk pada empati yang tinggi, sehingga mereka dapat memahami apa yang orang lain rasakan ataupun emosi orang lain ataupun emosi yang orang lain sedang rasakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui kelemahan ataupun dan kekuatan diri, sehingga mereka tahu yang menjadi keahlian mereka itu apa dan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendengar yang baik. Nah, ketika karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu memiliki pemahaman atau menghargai orang lain itu lebih tinggi, jadi mereka itu lebih memiliki empati terhadap orang lain yang sedang berbicara. Jadi mereka itu mendengarkan tanpa maksud untuk menghakimi, menyalahkan, ataupun menguntungkan diri sendiri gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu berpikiran terbuka atau minded. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional, mereka itu dapat menerima ide yang berbeda dari yang mereka pikirkan, ataupun saran ataupun kritik dari orang-orang lain, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan siapa aja yang ada di lingkungan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk mencapai kecerdasan emosional itu sendiri, kita itu perlu berlatih teman-teman untuk bisa memiliki kecerdasan emosional itu. Nah, cara itu gimana? Yang pertama itu ada kenali emosi yang kita rasakan. Seperti yang udah saya katakan sebelumnya, yaitu mengenali emosi. Karena dari mengenali emosi kita rasakan ini, kita dapat membantu kita untuk memprediksi tindakan yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga dapat mengendalikan diri kita dan mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkin kita akan sesali atau perbuatan-perbuatan yang mungkin menurut kita buruk untuk diri kita sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu meminta pendapat orang lain untuk memahami diri sendiri. Nah, kita bisa menanyakan mengenai pandangan mereka itu terhadap diri kita tuh kayak gimana. Apa sih yang biasanya kita keluhkan atau apa sih yang bisa kita ceritakan kepada mereka. Sehingga hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengamati setiap perubahan emosi dan mood, yaitu di mana sehingga dari memahami perubahan emosi dan mood itu, kita dapat terhindar dari mood swing yang alasannya itu kita nggak tahu gitu, alasannya itu nggak jelas. Misalnya kayak kita pagi-pagi uring-uringan atau bad mood, nah kita tuh tahu gitu dari mengamati perubahan emosi dan mood itu kita tahu gitu kenapa sih pagi-pagi kita tuh bad mood gitu, entah karena mungkin nanti siangnya ada presentasi atau apa. Jadi kita terhindar dari mood swing yang alasannya itu nggak jelas gitu. Nah, yang kemudian selanjutnya itu yaitu kita dapat menulis jurnal atau buku harian. Nah, dari menulis jurnal atau buku harian ini kita dapat mencatat segala perasaan yang sudah kita alami, sehingga kita dapat sehingga membantu kita untuk mendeteksi emosi yang kita rasakan, penyebabnya, dan cara kita untuk mengatasi emosi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya berpikir sebelum bertindak. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional itu cenderung akan tidak terburu-buru atau berpikir sebelum bertindak. Nah, ada baiknya kita memastikan dulu apakah keputusan yang kita ambil dapat menguntungkan kita atau justru merugikan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengasah empati. Mengasah empati ini dapat dengan cara
bertanya perasaan apa yang sedang orang-orang di sekitar kita rasakan, atau apakah mereka baik-baik saja, atau mungkin dapat kita tanyakan kenapa mereka dapat merasakan perasaan yang demikian. Nah, dari pertanyaan tersebut dapat membantu kita untuk melihat sudut pandang orang lain, sehingga kita dapat merasakan apa yang mereka juga rasakan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berintrospeksi diri. Nah, ketika seorang memberikan kritik terhadap diri kita sendiri, kita alih-alih kita berkecil hati ataupun marah-marah terhadap kritik tersebut, alangkah baiknya kita mengambil hal positifnya, yaitu dari kritik tersebut kita dapat mengembangkan diri kita, dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang kita miliki, sehingga kita dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari cara, tanda-tandanya, nah, apa sih manfaatnya? Emangnya apa sih manfaat kecerdasan emosional itu? Nah, jadi manfaat mempelajari kecerdasan emosional itu adalah yang pertama, kita dapat memperbaiki kesadaran dan manajemen diri. Nah, karena dari kecerdasan emosional itu membantu kita untuk memahami dan mengelola emosi, sehingga membuat kita dapat berkomunikasi dengan baik hingga membangun hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedua itu membangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, karena kita dapat memahami orang-orang di sekitar kita, nah mereka itu akan merasa senang dan merasa bahwa kehadiran mereka itu terlihat gitu, kehadiran mereka itu dirasakan. Jadi kita itu secara tidak langsung membangun hubungan sosial yang baik, menjalin hubungan sosial yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, sehingga dapat terbangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan mental. Nah, ada sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa seorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres dan kecemasan yang rendah. Nah, kenapa demikian? Karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional cenderung dapat mengelola stres dan mengatasi kecemasan yang mereka miliki, sehingga menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, seorang yang memiliki kecerdasan emosional cenderung memiliki kesehatan mental yang baik juga. Nah, kemudian yang terakhir, meningkatkan kinerja akademik. Nah, seorang yang memiliki kecerdasan emosional dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola tekanan yang mereka dapatkan dari lingkungan kerja ataupun lingkungan kuliah, dan membantu mereka untuk memecahkan masalah dan memberikan ide-ide yang baru pada permasalahan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga kita semua dapat berusaha atau belajar untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik, sehingga dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita ya, teman-teman. Nah, sekian presentasi dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.